sampaikan pertama bahwa pemilihan anggota kabinet akan menjadi penentu apakah program reformasi birokrasi akan berhasil atau tidak pada pemerintahan mendatang. Nah, oleh karena itu kabinet mendatang menurut kami ada 4 kriteria. Pertama, harus muda, anggota kabinet dan pejabat di bawahnya, pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3 harus muda. Kalau misalkan nanti presidennya itu berumur 53 tahun, maka anggota kabinetnya lebih muda di bawah itu. Kenapa? Karena kalau anggota kabinet lebih muda, gerak kinerja kabinet akan lebih cepat. Ya, kalau misalkan nanti ada presiden yang muda, maka anggota kabinet akan gampang mengikuti. Yang kedua, ramping. Jadi muda, ramping. Nah, kenapa kalau ramping? Karena kalau ramping itu akan lebih mudah untuk dikoordinasikan dan untuk dipercepat gerak kinerjanya. Nah, yang ketiga adalah bersih. Jadi kalau muda, ramping, jorok, wah susah. Muda, ramping, bersih. Nah, itu kriteria anggota kabinet mendatang. Kalau seandainya 3 itu tidak terpenuhi, maka susah untuk program reformasi birokrasi diharapkan tercapai. Dan yang terakhir adalah pendekatannya. Kalau untuk mendapatkan anggota kabinet dengan cara kasar, ya, bukan dengan cara elegan, itu juga akan berpengaruh terhadap wajah kabinet. Ya, itu. Dan kalau anggota kemudian terhadap pemerintahan mendatang untuk pejabat eselon 1, eselon 2, dan eselon 3, terutama di eselon 1 yang menjadi dirjen, yang menjadi sekjen, atau menjadi deputi di kementerian, itu juga kalau bisa yang muda-muda. Kenapa? Karena kalau yang tua-tua menjabat, maka ada proses regenerasi birokrasi yang terhambat. Tapi kalau muda-muda yang naik jadi dirjen, yang muda-muda jadi sekjen atau deputi, maka yang muda birokrat yang muda-muda ini akan bisa naik tingkatan. Nah, oleh karena itu akan mempengaruhi kinerja birokrasi. Nah, kami akan melihat untuk pemerintahan datang terkait dengan reformasi birokrasi seperti itu. Dan satu lagi yang terakhir, evaluasi kami atas reformasi birokrasi adalah tidak adanya tekanan yang kuat terhadap pimpinan kementerian lembaga untuk menerapkan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi hanya ada menjadi catatan saja, hanya menjadi rencana aksi di kementerian lembaga tanpa menyentuh substansi dari reformasi birokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, kalau nanti pada pemerintahan datang, kalau ada kementerian lembaga yang membuat program reformasi birokrasi itu hanya untuk sekedar tunai kewajiban, harusnya presiden bisa memecat, ya, ganti kalau dia tidak komit dengan dengan program reformasi birokrasi, sudah ganti. Ya, saya pikir juga pergantian anggota kabinet yang dengan mempertimbangkan komitmennya terhadap reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi itu juga bisa menjadi pertimbangan utama presiden. Nah, khusus untuk pendidikan dan kesehatan, program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat perlu melihat apakah penerimanya itu akan tepat sasaran. Pengalaman kami dengan Kartu Jakarta Pintar, banyak yang tidak tepat sasaran. Penyebabnya adalah datanya tidak akurat. Makanya untuk mendatang, kalau seandainya mau menjalankan program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, perbaiki dulu datanya. Apakah penerimanya itu benar-benar siswa miskin atau tidak? Demikian, terima kasih.